Tabe, Beriba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tahanan kasus narkoba mendominasi lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Harga bawang melonjak di Kota Palu pasca Lebaran. Bendungan Ipi di Desa Jonoge menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi warga. Kasus COVID-19 kembali muncul di Indonesia. Meski tidak mengalami peningkatan secara signifikan seperti negara-negara tetangga, namun masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penyebaran virus mematikan ini. Pemerintah Indonesia pada awal Juni 2025 sudah mengeluarkan edaran kepada para kepala dinas kesehatan di setiap provinsi di tanah air tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengimbau masyarakat untuk waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan. Selain itu, setiap dinas kesehatan di kabupaten dan kota juga diimbau untuk menyiapkan alat pemeriksaan rapid test dan swab sebagai antisipasi bila terjadi peningkatan kasus. Meskipun hingga kini belum ada laporan kasus baru COVID-19 di Sulawesi Tengah. Tetap ada, tapi sudah bukan lagi menjadi pandemi, ini sudah jadi endemi. Jadi untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, karena memang belum dilakukan pemeriksaan lagi untuk COVID, jadi sampai sekarang ini belum ada laporan tentang adanya kasus COVID tersebut. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kasusnya ada, hasil pemeriksaan juga ada, tapi masih dalam batas normal. Bahwa tidak perlu panik. Ya, surat edarannya itu memang menjadi kewajiban dari Kementerian Kesehatan, tapi kita tetap menjaga 3M gitu. Selain COVID-19, penyakit lain yang perlu diwaspadai di Sulawesi Tengah ialah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang meningkat tajam di sejumlah daerah. Beberapa daerah yang termasuk tinggi kasus ISPA ialah Kota Palu, Morowali, dan Morowali Utara. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, memeriksakan diri bila merasakan gejala infeksi saluran pernapasan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah menyebut 80% narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Sulawesi Tengah merupakan warga binaan yang terjerat kasus narkotika. Dari total 4.066 warga binaan, 2024 diantaranya kasus narkoba. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, membenarkan banyaknya narapidana kasus narkoba di lapas maupun rutan. Ia menyebut 80% narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan dan warga binaan dari rumah tahanan di Sulawesi Tengah terjerat kasus narkotika. Kondisi tersebut terjadi di seluruh 13 UPT rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Ini pembangunan lapas narkoba belum ada, karena kami keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan, pemberian lahan dari pemerintah daerah belum ada untuk pembuatan lapas khusus narkotika. Jadi banyak sekarang lapas-lapas juga isinya narkotika, hampir 80% semua lapas isinya narkoba, dan rata-rata pengguna. Pihak Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah menyayangkan belum terrealisasinya pembangunan lapas narkotika karena kendala keterbatasan lahan. Pihak Ditjenpas Sulteng melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah aksi penyelundupan narkotika ke dalam rumah tahanan maupun lapas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
kita kenal-kenalan dulu, boleh? Banjir bandang yang melanda Desa Wombo, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala akhir Mei lalu masih meninggalkan trauma dan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Tak terkecuali anak-anak yang kehilangan tempat tinggal dan tempat belajar karena rusak diterjang banjir. Untuk menghibur dan memulihkan trauma anak-anak korban banjir tersebut, sejumlah komunitas literasi dan peduli anak menggelar kegiatan trauma healing. Ada pula mahasiswa yang melaksanakan program kuliah kerja nyata di lokasi tersebut. Trauma healing yang digelar di sebuah masjid ini meliputi aktivitas membaca, menggambar, pembagian bikisan untuk anak-anak, serta hiburan mendongeng dengan boneka tangan. Iya, ingat kan nama kamu? Iya. Siapa nama kamu? Nama nenek saya. Nenek. Suasana ceria pun terpancar dari raut wajah puluhan anak-anak korban banjir. Mereka senang dan bersemangat mengikuti trauma healing yang berlangsung setengah hari. Tetap bisa untuk kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi mudah-mudahan bukan sehari ini aja, dan mudah-mudahan ke depannya ada kegiatan seperti ini. Kegiatan kami hari ini seru-seru sama anak-anak. Kita ada kegiatan membaca, menggambar, dan juga ada penampilan mendongeng tadi dari salah satu pendongeng Kota Palu, yaitu Kak Indri gitu. Jadi harapan kami dengan mengadakan kegiatan ini, anak-anak yang berada di Desa Wombo terutama yang terdampak bencana bisa lebih ceria lagi, bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hari-harinya, karena kita tahu banjir bandang yang menimpa mereka itu dampaknya cukup besar. Melalui trauma healing ini diharapkan anak-anak yang terdampak banjir bisa lebih ceria dan bersemangat menjalani hari-harinya. Puluhan anak-anak ini ikut merasakan dampak dari bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Rahma Inayah melaporkan dari Donggala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dadah.